Setiap latihan selalu dimulai dari hal yang sama, menata napas dan menata sikap. Di Pantai Hamadi, Jayapura, pencak silat tidak hanya hadir sebagai pertunjukan, melainkan sebagai proses yang dijalani bersama. Di ruang terbuka ini, persaudaraan Setia Hati Winongo menjalankan latihan dengan sederhana, teratur, dan berkesinambungan. Pantai Hamadi dipilih bukan hanya karena keindahannya. Permukaan pasir yang tidak selalu rata membantu melatih kekuatan kaki dan keseimbangan tubuh. Ruang terbuka memungkinkan latihan dilakukan dengan pengawasan bersama, sekaligus membangun kedekatan antar anggota. Bagi PSH Winongo Jayapura, alam adalah bagian dari proses latihan, bukan latar belakang semata. Di Tambak Gringsing, Surabaya, Ki Ngabehi Ageng Suro Diwirjo yang memiliki nama kecil Muhammad Masdan mendirikan sebuah perkumpulan bernama Sedulur Tunggal Kecer. Perkumpulan ini belum berbentuk organisasi formal. Ia menjadi wadah terbatas untuk mengajarkan pencak silat yang diramu dari berbagai aliran serta laku hidup yang menekankan pengendalian diri. Pada fase ini, ajaran masih bersifat tertutup, menitik beratkan pada pembinaan pribadi dan ikatan batin antar murid. Seiring waktu, ajaran yang dirintis sejak 1903 terus berkembang. Pada tahun 1917 di Desa Winongo, Madiun, Sedulur Tunggal Kecer berganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati.
Perubahan nama ini menandai pergeseran penting dari kelompok belajar terbatas menjadi perguruan yang membuka diri bagi masyarakat luas. Di tengah penjajahan, persaudaraan setia hati menjadi ruang pembinaan karakter, persatuan, dan kesadaran kebangsaan. Nilai yang dibangun dalam setia hati memungkinkan ajaran ini hidup di berbagai penjuru Nusantara, termasuk Papua. PSH Winongo hadir di Jayapura melalui para perantau dari Madiun. Awal masuk Jayapura, yaitu dari saudara-saudara tua yang sudah menetap di sini, yang sudah karena dinas, karena pekerjaan di Jayapura. Disitulah kita mengikut perkembangan dari zaman. Jadi kita pelan-pelan menghimpun saudara-saudara tua, dan kita dengan dihimpun saudara-saudara tua semua, akhirnya kita sepakat untuk mengembangkan yaitu syiar di khususnya kota Jayapura. Ya, syukur alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih anggota dari PSHW ini 2.000 orang. Terdiri dari cabang Kerom, cabang Jayapura, cabang Kabupaten Sentani. Dalam perjalanannya, orang asli Papua mulai ikut berlatih dan menjadi bagian aktif perguruan. Semenjak saya ikut PSHW, saya belajar menghargai bagaimana bersama orang dan belajar menghormati orang yang lebih tua dari saya, dan saya belajar banyak. Dan setelah saya ikut juga, saya punya keluarga banyak, persaudaraan itu ada di mana-mana, dan saya rasakan itu kurang lebih semenjak saya ikut PSHW selama kurang lebih setengah tahun. Selama saya ikut ini, saya merasakan bahwa banyak sekali saudara-saudara saya yang begitu saya kenal dengan berbagai sifat dan karakter yang saya ketemu, dan punya macam-macam lah. Saat ini, PSH Winongo Jayapura memiliki 3 ranting, Jayapura Kota, Sentani, dan Kerom, dengan jumlah anggota sekitar 2.000 orang. Kalau dari tahun terakhir ini, dari semua perguruan ya sangat berkembang pesat lah. Semua perguruan, terutama khususnya untuk PSHW, sampai saat ini kita tiap tahun bisa mengesahkan di atas 100 orang. Kejuaraan ya ini kami menghimbau pada pengurus-pengurus IPSI, kalau bisa tiap tahun itu diadakan event. Jadi biar istilahnya dari perguruan lain juga menyiapkan atlet-atletnya dan bisa mengembangkan, meneruskan
senior-seniornya yang mungkin sudah harus ganti orang untuk maju ke event-event pertama daerah, bahkan tingkat nasional, bahkan ke tingkat ASEAN. Perguruan ini tumbuh melalui proses saling menyesuaikan tanpa menghilangkan jati diri masing-masing. Awal kita ikut PSAW, kita taunya dari ini PSAW warganya datang ke sekolahnya kita, terus ada niatan ikut gitu. Setelah ikut PSAW, kami berpikir ini PSAW ini juga bagus untuk melatih diri dan untuk melatih mental kita. Untuk kedepannya saya mau jadi atlet PSAW untuk ikut-ikut lomba atau SEA Games yang dibuat pemerintah maupun dari PON. Dalam persaudaraan setia hati, materi latihan disusun bertahap dan diajarkan dengan aturan yang jelas. Toya digunakan untuk melatih koordinasi tubuh, jarak, dan kontrol gerak. Kerambit diperkenalkan sebagai bagian dari teknik tradisional dengan penekanan pada disiplin dan keselamatan latihan. Golok dipelajari dalam konteks pelestarian teknik, bukan untuk pertarungan bebas. Seluruh latihan diarahkan untuk membangun tanggung jawab dan kendali diri. Jadi latihan, adik-adik ini latihan untuk sanggar seminggu 2 kali, baik di Kerom kita punya sanggar, di Kabupaten Sentani kita punya sanggar, di Jayapura juga punya sanggar. Untuk alat-alat untuk adik-adik ini sementara kita mandiri. Jadi swadaya sendiri, pelan-pelan dari saudara-saudara tua menghimpun dana, dibelikan untuk mendukung kegiatan adik-adik. Dan kegiatan ini ada sanggar itu dari mulai usia dini ya, dari SD, SMP. Dan ada pula untuk yang sudah warga Setiahati Winongo, itu latihan tersendiri. Jadi untuk yang mas-masnya kita sendirikan latihan dari sanggar.
Jurus beregu melatih kekompakan dan kesadaran antar anggota. Tarung 1 lawan 1 dilakukan dengan aturan sebagai sarana menguji teknik dan mental. Setelah saya bergabung di persaudaraan ini, saya jadi memiliki banyak saudara dan kekeluargaan yang erat. Saya pernah mengikuti kejuaraan di World Modam, tapi belum rezekinya jadi tidak mendapatkan juara. Ya, rencananya saya mau mengikuti atlet silat. Semoga saja cita-cita saya tercapai. Bagi generasi muda Papua, setia hati menjadi ruang pembinaan, membangun disiplin, rasa tanggung jawab, dan menjauhkan dari aktivitas negatif. Jadi silat ini sebagai wadah untuk adik-adik, kita arahkan adik-adik ini, apalagi dengan zaman sekarang. Jadi kita ibaratnya meminimalisir lah dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Dengan adanya sanggar, adanya perguruan-perguruan pencak silat, mesti dari perguruan-perguruan pencak silat lain juga sama, mengajarkan tentang kebaikan. Dari sedulur tunggal Kecer tahun 1903 hingga persaudaraan Setia Hati di Winongo tahun 1917, ajaran ini terus bergerak dan bertumbuh. Di Papua, Setia Hati menumpukan ruang baru untuk hidup dan berkembang. Bukan sekadar perguruan silat, tetapi ruang persaudaraan lintas budaya dan generasi. Kehadiran persaudaraan Setia Hati Winongo di tanah Papua membawa silat sebagai jalan membangun manusia. PSAW Jayapura!